Kalau Nikita yang pertama titip salam kepada semua rekan-rekan. Itu yang pertama. Yang kedua, sidang Nikita hari Senin. Ada sidangnya di Pengadilan Negeri Serang. Nanti sidangnya itu pasti pembacaan dakwaan. Nah, nanti dakwaannya dibaca, setelah itu kami akan mengajukan eksepsi. Apakah kita ajukan pada Senin besok atau meminta waktu 1 minggu untuk mempelajari lebih detail tentang dakwaan tersebut. Jadi sidangnya hari Senin. Untuk kondisi Kalau Niki kondisinya alhamdulillah sehat. Kemarin dia masuk rumah sakit karena saraf terjepit, sakit sekali, dan itu saran daripada rutan supaya dia dirawat. Setelah dia dirawat, dia merasa ada sesuatu yang ganjil dalam proses di rumah sakit. Dia merasa lebih terpenjara kalau dia ada di rumah sakit. Maka dia walaupun tidak sehat 100%, karena saraf terjepit itu kan bukan seperti sakit flu, dikasih obat sehat. Itu pasti memerlukan terapi. Dia meminta supaya lebih baik dia balik lagi ke rutan, mungkin lebih tenang kalau ada di sana. Seperti itu. Keadaannya sehat, tidak ada masalah. Dia berkomunikasi juga bisa, tapi melalui alat komunikasinya petugas biasanya. Ada beberapa petugas itu kadang telepon, baru berkomunikasi dengan saya. Tapi dia kalau secara pribadi dia nggak memegang alat komunikasi pribadi. Bang, sudah siap belum sih Bang untuk sidang perdana? Ntar dulu ini yang Kesiapannya Niki Bang menghadapi sidang perdana. Kalau Niki sangat-sangat siap, dari kemarin malah minta supaya segera disidangkan. Karena ini saya katakan berkali-kali, ini kasus karena Nikita yang dilaporkan sehingga jadi rame. Ini kasus hanya postingan-postingan di Instagram Story di mana dia menyatakan bahwa ini loh ada orang melaporkan di kantor polisi, tolong Pak Polisi, kasus itu mohon ditindaklanjuti. Nah, itu tag postingan Nikita. Ada lagi postingan dia membuat foto seseorang. Hanya itu persoalannya, bukan dia jual narkoba, tidak juga melakukan pembunuhan, bukan juga pelaku teroris. Jadi Nikita ini memposting tulisan. Dia minta Pak Polisi, ada orang lapor tuh, security atau siapa di polsek atau di mana, tolong Pak proses lebih lanjut. Dan ternyata benar, laporan itu bukan bohong. Apa yang diposting Niki itu benar ada kejadian, sehingga orang itu lapor. Jadi tidak ada yang fitnah. Fitnah itu sesuatu yang tidak pernah terjadi. Ini saya luruskan. Yang kedua, yang paling luar biasa dari kasus ini, kaget. Mungkin Anda sudah melihat postingan dari beberapa rekan, saudara-saudaranya Niki, tentang kerugian yang muncul di dalam kasus ini. Bagaimana kerugian yang sebenarnya, Anda tunggu hari Senin di persidangan. Saya ingin mendengar sendiri dari mulut jaksa, berapa kerugian yang dijadikan dasar untuk menahan Nikita. Itu saja. Apakah 200 miliar, 1 triliun, berapa kita nggak tahu. Saya mau dengar sendiri kerugian itu disampaikan oleh jaksa pada persidangan hari Senin. Baru saya bisa menanggapi. Bang, sidang offline Bang. Kenapa? Sidang offline atau online Bang? Saya minta supaya sidangnya offline. Karena menurut KUHAP, sidang itu harus berhadapan dengan hakimnya. Kecuali dalam posisi kita COVID yang 2-3 tahun yang lalu, yaitu memang situasinya darurat. Tapi dalam situasi normal seperti ini, sidang itu harus dihadirkan di persidangan. Sidang teroris saja di Jakarta Timur itu dihadirkan terdakwanya. Sangat aneh kalau sidangnya Nikita itu tidak dihadirkan di persidangan. Karena itu adalah aturan di KUHAP bahwa terdakwa harus hadir. Kenapa nih? Keputusan pengadilan seperti apa sudah keluar? Belum tahu. Karena itu nanti saya sampaikan di persidangan hari Senin. Pasti apa dasarnya offline atau tidak. Nanti kita lihat. Yang jelas menurut KUHAP, terdakwa harus hadir di persidangan, dihadirkan.